Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi kinerja Polantas seluruh Indonesia dalam menangani Operasi Ketupat 2024. Sepanjang mudik 2024, Polantas sudah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Korlantas Polri menggelar acara halal bihalal di lapangan NTMC Polri. Dalam kesempatan tersebut, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengapresiasi kinerja Polantas seluruh Indonesia dalam menangani Operasi Ketupat 2024. Sebelumnya, Operasi Ketupat yang digelar pada 4 hingga 16 April 2024 dilakukan untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik pada masa mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Sinergi yang dibangun antara Polantas dengan beberapa pemangku kepentingan menjadi kunci. Tidak heran dengan adanya hal tersebut membuat Polantas bisa hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai penjaga kehidupan, di mana memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan rutin, memberikan pelayanan masyarakat dan event internasional. Dengan berakhirnya masa Operasi Ketupat 2024 pada Selasa lalu, beberapa evaluasi telah dilakukan pihak Korlantas Polri. Diharapkan hal tersebut bisa membuat kinerja Polantas lebih baik ke depannya saat menangani arus mudik dan balik lebaran. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengklaim pelaksanaan mudik lebaran 2024 cukup baik berdasarkan evaluasi internal pemerintah. Kedepan Muhadjir menegaskan pemerintah akan merealisasikan buffer zone di Jalan Tol Jakarta Merak serta mengaktifkan pelabuhan panjang di Situbondo. Dalam keterangannya kepada awak media usai menemui Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa penanganan mudik tahun ini dinilai lebih baik karena jumlah kecelakaan, korban meninggal dan korban cedera selama pelaksanaan mudik tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kendati demikian, Menko PMK tidak memungkiri terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki di masa mendatang untuk meminimalisir dampak kecelakaan. Kedepan pemerintah akan menyediakan semacam penangkis, safety car, memperbanyak pemadam kebakaran, mobil derek di jalur-jalur mudik hingga realisasi buffer zone. Saya juga memohon dukungan beliau untuk segera merealisasi kilometer 97 untuk arah Jakarta Merak, yang tahun depan kalau itu bisa sudah jadi, itu bisa dijadikan buffer zone untuk kendaraan-kendaraan yang akan berangkat menyeberang dari Pelabuhan Merak itu sebelum menuju ke pelabuhan sudah di screening di situ, mulai dicek tiketnya sudah punya atau belum, apakah juga harus berangkat hari itu atau kelewat atau sebelum waktunya berangkat. Kemudian juga akan di situ akan kita tetapkan bagi siapa saja yang harus berangkat duluan dan siapa yang belakangan. Buffer zone tersebut juga bisa menjadi fasilitas screening bagi penumpang kapal untuk menentukan waktu keberangkatan naik kapal sehingga calon penumpang berikut kendaraannya tidak menumpuk di Pelabuhan Merak. Itu mudah-mudahan kalau ini beliau nanti memberikan dukungan dan bisa direalisasi, insya Allah tahun depan sudah tidak ada lagi kendaraan yang ngantri sekitar 16 kilo di tol itu. Pelabuhan Bejangkar, daerahnya Pak Staf Khusus ini, yang nanti bisa digunakan untuk pelabuhan alternatif selain Ketapang, terutama untuk mereka yang nanti akan berlayar menuju ke NTB yaitu Lombok dan Sumbawa, itu tidak perlu lagi menyeberang ke Gilimanuk, nanti menyeberang lagi ke Lombok dan nyeberang lagi ke Sumbawa. Pemirsa, pada momen libur Lebaran, kereta bus menjadi primadona di kalangan masyarakat yang hendak beraktivitas menuju Bandung atau sebaliknya. Jumlah penumpang tertinggi selama libur Lebaran terjadi pada 15 April 2024 mencapai 21.500 orang.
Idul Fitri 2024 menjadi tahun pertama bagi kereta cepat pertama di Asia Tenggara atau yang biasa disebut dengan kereta WUS. Kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB tersebut melayani perjalanan mudik para penumpang yang hendak pulang ke Bandung atau sebaliknya. General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Khairunisa menyebut ada puluhan ribu penumpang setiap harinya yang menggunakan kereta WUS pada libur Lebaran 2024. Jumlah penumpang kereta WUS tertinggi selama libur Lebaran terjadi pada 15 April 2024 yang mencapai 21.500 orang, dengan hampir 70% diantaranya merupakan penumpang asal Bandung yang hendak kembali ke Jakarta. Tingginya volume penumpang terjadi bertepatan dengan berakhirnya masa libur Idul Fitri yang ditetapkan oleh pemerintah. Meski puncak arus balik Lebaran sudah terlewati, namun KCJB masih tetap mengoperasikan 12 perjalanan tambahan hingga 18 April mendatang. Hal tersebut mengantisipasi tingginya minat masyarakat dalam menggunakan kereta WUS. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menerbitkan peringatan dini waspada cuaca ekstrim yang akan terjadi dalam sepekan ke depan. Hujan badai tersebut akan terjadi di sejumlah titik di 27 provinsi di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah menerbitkan peringatan dini waspada cuaca ekstrim hujan lebat disertai angin kencang yang berpotensi melanda sejumlah titik di 27 provinsi di Indonesia dalam sepekan ke depan atau mulai tanggal 16 hingga 21 April mendatang. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, kondisi tersebut dipicu oleh aktifnya beberapa fenomena dinamika atmosfer, antara lain aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial yang diperkirakan aktif di sebagian wilayah Sumatera bagian selatan, Jawa bagian tengah hingga timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian tengah hingga utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Selain hujan badai, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai terjadinya angin kencang di Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Pihak BMKG mengimbau khusus masyarakat yang bertempat tinggal di daerah bertopografi curam, bergunung, tebing, atau rawan longsor dan banjir agar tetap waspada terhadap dampak yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, jalan licin, pohon tumbang, dan berkurangnya jarak pandang. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.